Akhirnya yang ditunggu-tunggu oleh semua masyarakat Indonesia telah terjadi hari ini. Pengakuan skenario Verdi Sambo telah dibongkar oleh dirinya sendiri dengan alasan takut jika nanti terjadi istrinya akan dijadikan sebagai tersangka. Dan beginilah pengakuan lengkap dari Verdi Sambo hari ini. Ikuti terus video ini sampai habis. Namun sebelum saya lanjut, bolehlah kalian menekan tombol like dan subscribe-nya juga kalau sudah simak berita ini sampai selesai. Mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kadif Propam Polri Verdi Sambo, dirinya pun akhirnya mengungkap awal mula dirinya mengakui skenario kebohongan kasus kematian Nofriansyah Joshua Huta Barat atau Brigadir J ini. Terlihat ini disampaikan oleh Verdi Sambo sendiri saat dirinya hadir sebagai saksi sidang kasus obstruction of justice atau perintangan penyidikan dengan terdakwa Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, dan Arif Rahman Arifin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis tanggal 5 bulan 1 2023. Awalnya, pasca peristiwa terjadi penembakan terhadap Brigadir Joshua pada hari Jumat tanggal 8 bulan 7 2022, skenario Verdi Sambo itu berjalan mulus. Semua masyarakat percaya kalau Joshua ini tewas karena terlibat baku tembak dengan Richard Eliezer atau Baradae di rumah dinas Sambo di Komplek Duren 3, Jakarta Selatan. Namun, situasi itu berubah tak lama setelah Richard Eliezer ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Brigadir Joshua pada hari Rabu tanggal 4 bulan 8 2022 lalu. Saat itu, Richard pun mengubah keterangannya kepada penyidik Polri. Mantan ajudan Sambo tersebut membongkar skenario atasannya ini. Jadi di tanggal 5 Agustus, Yang Mulia, saya ditelepon rekan saya, pejabat utama di Mabes Polri, menyampaikan, "Bro, ini Chat mengubah keterangan," kata Sambo di hadapan majelis hakim. Dia bilang, "Richard sudah buat keterangan, kemudian sudah dipanggil pimpinan Polri di tim sus atau tim khusus Polri bahwa senjata dia Richard atau kamu Sambo ambil, kemudian kamu yang nembak Joshua," lanjutnya. Verdi Sambo pun mengaku terkejut atas pengakuan dari Richard itu, namun dia tak serta-merta mengakui kebohongannya. Mantan Jenderal Bintang 2 Polri tersebut masih berkilah hingga akhirnya dia pun diperiksa dan dibawa oleh penyidik Polri untuk ditempatkan di tempat khusus. Verdi Sambo baru merasa gentar ketika penyidik mengancam akan menetapkan seluruh orang yang ada di TKP penembakan Brigadir Joshua sebagai tersangka, tak terkecuali istrinya yakni Putri Chandrawati. Karena takut itu, di tim sus menyampaikan bahwa semua akan kita jadikan tersangka di rumah Duren 3, istri saya, kemudian Ricky atau Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf, Richard atau Richard Eliezer, dan saya, ujar Sambo. Namun, kata Verdi Sambo, ketika itu penyidik berjanji tak akan menjadikan istrinya sebagai tersangka kalau dia mau mengakui perbuatannya. Atas iming-iming itulah Verdi Sambo pun akhirnya luluh. "Istrimu akan kita bantu, yang penting kamu ngomong yang sebenarnya, saya nggak kuat, Yang Mulia," kata dia. Akhirnya Verdi Sambo pun mengakui skenario kebohongannya bahwa tak ada baku tembak antara Brigadir Joshua dengan Baradae. Mantan perwira tinggi Polri itu juga bilang tidak ada peristiwa pelecehan yang dilakukan oleh Joshua terhadap istrinya di rumah dinas Duren 3. Namun, Verdi Sambo bersikukuh mengatakan bahwa pelecehan terjadi di rumah Magelang, Jawa Tengah sehari sebelum penembakan. Sambo juga membantah dirinya ikut menembak Joshua. Akan tetapi, seiringnya berjalannya kasus ini, istri Verdi Sambo ternyata tetap dijadikan tersangka dan kini ikut diadili di persidangan. "Saya pikir istri saya tidak akan dijadikan tersangka karena dia kan tidak tahu apa-apa dan korban. Tapi kemudian seperti ini, Yang Mulia, saya pasti merasa bersalah, Yang Mulia," kata Sambo. Sebagaimana yang diketahui, 5 orang ditetapkan sebagai terdakwa pembunuhan berencana Brigadir Joshua.
Kelimanya yakni Verdi Sambo, istri Sambo, Putri Chandrawati, ajudan Sambo Richard Eliezer atau Baradae, dan Ricky Rizal atau Bribka RR, dan ART Sambo Kuat Maruf. Berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum, pembunuhan itu dilatar belakangi oleh pernyataan Putri yang mengaku telah dilecehkan oleh Yosua di rumah Sambo di Magelang, Jawa Tengah, Kamis tanggal 7 bulan 7 2022 lalu. Bagaimana menurut kalian? Silahkan cantumkan pendapat kalian di kolom komentar. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di berita selanjutnya dari channel Ali TV News.